diperlukan adanya satu otoritas. Semua sepakat, setiap organisasi atau apapun dalam sebuah sistem pemerintahan itu pasti ada hak otoritasnya masing-masing. Yang tidak ada hak otoritas itu kan hanya agama. Agama kan memang gak ada otoritasnya. Setelah Nabi Dzulkifli meninggal dunia di 1700-an tahun yang lalu sebelum Masehi, kemudian 1700 bener, kemudian 2900 sebelum Masehi pada saat Nabi Ibrahim meninggal sedo, kemudian 500 tahun sebelum Nabi Muhammad terlahir Kristiani, saat Nabi Isa sudah dianggap tidak ada lagi pelanjut, saat Nabi Muhammad sudah dianggap tidak ada lagi pelanjut, saat Nabi Dzulkifli di Buddha tidak ada lagi pelanjut, berhenti di Buddha, saat Nabi Ibrahim tidak ada pelanjut, Hindu berarti berhenti hanya di Nabi Ibrahim, Nabi Ishak lah paling tidak. Maka hak otoritas itu sudah diserahkan kepada manusia, agama sudah diserahkan pada sistem kepercayaan, keyakinan yang didasarkan atas sebuah kepercayaan. Kowe percaya dengan Hindu akan menyelamatkan kamu, kowe percaya dengan Buddha akan menyelamatkan kamu, dengan Islam menyelamatkan kamu, dengan Kristen menyelamatkan kamu, dengan Konghucu Nabi Soleh mempercayakan kamu, dengan Tao Nabi Khidir mempercayakan kamu, begitu. Itu kan kemudian memunculkanlah sebuah kepercayaan sebagai sebuah dasar keyakinan, klaim sebagai yang paling benar. Dan setiap orang yang belajar tentang agama tertentu itu kemudian bisa menokohkan dirinya tanpa harus memegang sebagai ditunjuk oleh otoritas. Ini kan yang terjadi. Ya, agama kita memang selama ini kan begitu, didasarkan oleh sebuah otoritas. Pikiran kita bisa berpikir begini, mungkinkah akan terjadi pembiasan-pembiasan? Mungkinkah akan terjadi penyelewengan-penyelewengan pada saat kamu meyakini sesuatu yang kamu dasarkan atas sebuah kepercayaan, sesuatu yang kamu percayai awalnya dari anggapan, kamu bahwa menganggap sesuatu itu benar, kemudian anggapan ini kamu tingkatkan levelnya menjadi percaya. Ini anggapan, saya anggap ini benar, kemudian kamu percayai. Setelah dipercayai, ditingkatkan lagi menjadi keimanan. Levelnya sudah ditingkatkan menjadi iman. Kemudian didefinisikan, dideskripsikan. Iman itu adalah ucapan lisan yang digerakkan oleh kepercayaan di dalam hati. Itu kan yang kemudian terjadi iman. Bagaimana kalau kita koreksi pada saat kualitas iman itu kita sandingkan dengan ayat-ayat baik Al-Quran, baik Taurat Injil, baik Bhagavad atau Upanishad atau Dhamma di Buddha, begitu. Bagaimana jika disandingkan? Apakah iman masih berbicara tentang semata-mata kepercayaan? Artinya kepercayaan itu awalnya barangkali dugaan yang tidak bisa dibuktikan kecuali dari bacaan yang diyakini sebagai kebenaran. Kan itu yang terjadi saat kita berbicara agama. Sebagai contoh, sholat itu maknanya manunggal atau menyatu. Hanya dengan sholat mencegah fasyak wal munkar. Hanya dengan sholat mencegah sesuatu yang tidak rasional, perbuatan-perbuatan yang tidak rasional, fasyak, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang mengingkari, perbuatan yang ditunggangi oleh nafsu, mengingkari adanya inti kehidupan. Jadi fasyak itu perbuatan-perbuatan yang melepas akalnya, rasional. Mungkar itu perbuatan-perbuatan yang menyuburkan nafsu egonya, itu mungkar. Pencegahnya hanya sholat. Tidak sholat
jika tidak zikir kan gitu kan.